Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelila Adhaperda dengan NIM A1E1222017 dalam mata kuliah Evaluasi dan Diagnosis Kesulitan Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Rasimin MPD, Bapak Muhammad Zulfikar MPD, Ibu Beru Amalita SPD MPD Kons, dan Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terkait hasil observasi lapangan yang saya lakukan bersama anak berinisial AN. AN merupakan seorang anak berusia 11 tahun, memiliki jumlah saudara 2 orang. AN merupakan anak kedua. Di sini AN diduga mengalami kesulitan menghafal. Ditinjau dari aspek perkembangannya, ketika bayi AN merupakan anak yang sehat dan normal, memiliki aktif yang baik. AN pun juga lahir dengan normal, tidak memiliki penyakit kronis atau tidak memiliki penyakit bawaan yang serius. AN pun juga tergolong bayi yang sehat yang jarang sakit. Namun ketika masa kanak-kanak sekitar usia 6 atau 7 tahun, AN terkena infeksi cacing atau yang sering kita ketahui bahwa anak cacingan. Namun pada saat itu orang tuanya telah memberikan obat dan membawa ia ke dokter. Saat itu AN keaktifannya menurun, nafsu makannya berkurang, dan penurunan berat badan yang drastis. Penurunan berat badan yang terjadi pada usia 6 atau 7 tahun itu berdampak hingga sekarang. AN tidak memiliki pertambahan berat badan yang signifikan. Berat badannya hanya terhenti pada 26 sampai dengan 29 kg saja di usianya yang 11 tahun saat ini. Hal itu menandakan AN memiliki kekurangan berat badan yang tidak sama seperti teman seusianya pada saat ini. Baik, memasuki aspek tinjauan akademik. Ditinjau dari akademik, prestasi akademik AN mengalami penurunan semenjak AN pindah ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Jambi. Sebelumnya AN sekolah di sekolah umum biasa di Kota Padang. Berpindahnya AN ke Jambi karena tuntutan pekerjaan orang tua, sehingga mengharuskan AN untuk pindah dan bersekolah ke Jambi. Memasuki tinjauan akademik, prestasi akademik AN mulai menurun semenjak AN pindah sekolah di salah satu madrasah ibtidaiyah di kota Jambi. Sebelumnya ia sekolah di sekolah umum biasa di kota Padang. Berpindahnya AN ke kota Jambi merupakan tuntutan pekerjaan orang tuanya yang mengharuskan AN untuk pindah pula di kota Jambi. Prestasi AN mulai menurun ketika diketahui bahwa sekolah saat ini banyak menuntut AN untuk menghafal, seperti contohnya hafalan juz 30 di Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa-doa sederhana, hafalan sholat wajib, hafalan sholat sunnah. Hal tersebut membuat AN mengalami kesulitan dalam menghafal banyak hal tersebut. Awalnya, guru AN mengira AN ini hanya malas saja menyetorkan hafalan, hanya malas menghafal. Sehingga ketika AN menyetorkan hafalan paling terakhir, AN akan diberikan punishment oleh gurunya, seperti berdiri di depan kelas ataupun mengerjakan PR tambahan. Namun ketika waktu terus berjalan, guru AN mengamati sepertinya AN ini mengalami kesulitan dalam menghafal, sehingga gurunya memberikan keringanan, memberikan penanganan yang khusus untuk AN, sehingga AN boleh untuk mencicil hafalannya. Seperti misalnya teman-teman di kelasnya dapat menyetorkan hafalan 10-15 ayat sekaligus, namun AN boleh dicicil seperti 1-4 ayat dulu, baru selanjutnya dilanjutkan ayat ke-5 sampai ayat ke-8 dan seterusnya. Hal tersebut berbeda perlakuannya dengan teman-temannya. Teman-temannya di kelas mampu untuk menghafalkan dari ayat 1 hingga ayat 15, namun AN tidak begitu. Maka dari itu orang tuanya sempat dipanggil ke sekolah oleh gurunya karena menanyakan kenapa AN ini lambat sekali dalam menyetorkan hafalan. Apakah AN ini bermalas-malasan di rumah? Apakah AN ini banyak kegiatan lainnya sehingga membuat AN ini sulit untuk menghafal atau sulit lama menyetorkan hafalannya? Orang tuanya sempat dipanggil oleh gurunya dan orang tuanya menjelaskan bahwa AN ini sebenarnya sudah serius, sudah benar-benar menghafal dengan baik, namun memang AN ini sulit
atau daya ingatnya itu dalam menghafal suatu teks atau bacaan itu sangat lama. Mulai dari situlah, guru AN ini menerapkan penanganan yang khusus untuk AN menyetorkan hafalannya secara dicicil. Berbeda hal tersebut dengan teman-temannya. Namun, berdasarkan informasi yang saya terima, sebenarnya AN ini juga di sekolahnya yang lama tidak menunjukkan hasil prestasi akademik yang tinggi. Dia menunjukkan hasil akademik yang standar-standar saja. Namun ketika bersekolah di Jambi, hasil prestasi akademiknya itu jauh lebih menurun daripada sekolahnya yang lama. Setelah saya gali informasi lebih lanjut, ternyata AN ini memiliki keunggulan di mata pelajaran yang banyak memuat psikomotoriknya bekerja, seperti contohnya prakarya. Nah, di mata pelajaran prakarya ini AN ini unggul karena di situ banyak membuat kreasi-kreasi, membuat kerajinan. Nah, di situ AN itu lebih condong prestasinya ke arah di mana psikomotoriknya itu bekerja. Dalam bidang olahraga pun juga AN baik. Hal ini berbeda dengan mata pelajaran yang banyak memuat ilmu pengetahuan atau memuat hafalan, seperti mungkin menghafal perkalian di matematika. Hingga saat ini AN pun juga masih belum hafal perkalian. Berbeda sekali dengan teman-temannya di kelas yang sudah dapat menguasai perkalian, sudah dapat menguasai surah-surah dalam Al-Quran yang banyak. Namun AN ini memiliki perbedaan dari teman-teman di kelasnya atau teman-teman di usianya. Dapat dilihat dari aspek fisik, AN tidak memiliki masalah kesehatan yang serius. AN tergolong memiliki daya tahan tubuh yang cukup kuat. AN jarang demam, psikomotoriknya baik, pendengarannya baik, penglihatannya baik. Dalam membaca pun AN tidak terbata-bata. AN dalam membaca pun dapat lancar seperti teman-teman di kelasnya. Namun memang AN ini terkendala dalam hal menghafal saja atau dalam hal mengingat suatu teks yang membuat ia harus mengikuti dan benar-benar mencontoh suatu teks tersebut. Dari segi pola pengasuhan, berdasarkan informasi yang saya terima dan berdasarkan pengamatan saya, orang tua AN ini menerapkan pola asuh campuran. Di sini ada maksud campuran itu adanya ketidakkonsistenan terhadap aturan yang diberikan oleh orang tuanya. Terkadang orang tuanya sangat mengekang atau sangat mengatur dalam satu hal, namun di satu waktu lainnya orang tuanya terlihat abai, terlihat memberikan kelonggaran pada aturan tersebut, sehingga membuat AN ini terkesan menjadi tidak konsisten juga, sama seperti orang tuanya memberikan pola pengasuhan tersebut. AN juga sama seperti anak pada umumnya, kerap bermain, kerap bermalas-malasan. Namun saya perhatikan ketika dalam menghafal, AN benar-benar serius. AN benar-benar mengamati apa yang akan dia hafal. Orang tuanya sempat menerapkan metode untuk memperhatikan teks secara lama, untuk memperhatikan bacaan yang akan dia hafal itu secara lama. Namun metode ini ternyata tidak efektif bagi AN. AN masih saja tetap lama atau membutuhkan waktu yang banyak dalam hafalan, sehingga AN sehari-harinya banyak menghafal dan mata pelajaran yang lain itu tidak dapat berjalan dengan optimal karena fokusnya itu teralihkan dengan hafalan yang ia punya. Baik, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, AN diduga mengalami kesulitan belajar ditandai dengan penurunnya prestasi akademik pada sekolahnya yang baru dengan sekolahnya yang lama, karena sekolahnya yang baru banyak menuntut AN untuk menghafal dibanding sekolahnya yang lama yang tidak banyak menuntut AN untuk menghafal. Hal tersebut membuat guru AN memberikan penanganan yang khusus kepada AN yang berbeda dengan teman-teman di kelasnya. AN diperbolehkan untuk menyicil hafalannya sedikit demi sedikit demi menuntaskan mata pelajaran hafalan tersebut, di mana teman-temannya tidak diperbolehkan untuk menyicil karena teman-temannya dapat dan mampu memberikan setoran hafalan dengan jangka waktu yang normal. Namun di sisi lain, AN memiliki keunggulan dalam mata pelajaran prakarya atau mata pelajaran olahraga yang memuat psikomotorik AN itu lebih banyak bekerja. Seperti contohnya AN handal dalam membuat suatu kerajinan tangan ataupun AN handal dalam suatu bidang olahraga.
Baik, saya cukupkan penjelasan hasil observasi yang saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.